Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis pekanan kita untuk bersama-sama kita menambah ilmu dalam ilmu agama. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini membawa kebaikan yang banyak bagi kita semua, dan semoga pula dicatat sebagai amalan kita, dan tentunya kita harapkan mendapatkan ganjaran di yaumil akhir. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW Waalaikumsalam. beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Karena sesungguhnya beliaulah sebagai uswatun hasanah yang kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan ini, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin. Eh, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sekarang ini masuk di bulan Zulqa'dah, bulan haram. Tentunya dengan masuk di bulan haram ini, kita harapkan lebih banyak lagi kita bisa mengais-ngais pahala dengan memperbanyak ibadah kita, termasuk diantaranya adalah mengaji, dan tentunya termasuk dalam kajian kanan kali ini. Sekarang kita di tanggal 7 Zulqa'dah, bertepatan dengan tanggal 4 Mei 2025. Dan tema kajian kita ini adalah tema yang secara pribadi saya itu paling senang, ya, kajian sirah. Dan kajian sirah sahabat ini mungkin sudah beberapa kali. Terakhir yang di catatan saya itu sahabat Umar, ya, atau mungkin ada lagi saya lupa. Dan subtemanya adalah tentang sahabat yang mulia Abdullah Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Nah, sebagaimana biasa, tentu akan kita awali juga dengan tilawah Quran yang akan disampaikan oleh teman-teman saya Oke, teman. sekelas di SMA. Akan membacakan surat Taubah ayat 100 sampai 102 oleh Bapak Iwan Basir, dan akan diterjemahkan oleh Bapak Guru Priyono. Dilanjut nanti dengan sambutan dari Ustadz Syam sebagai Ketua Dewan Asatidz Berkah Mulia Indonesia. Dan selanjutnya adalah kita masuk pada materi eh, kajian pekan malam ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi Irhamsyah, MPD, CPD Hafizahullah, dan akan berlangsung hingga pukul 21.15 dan lanjut ke tanya jawab sampai pukul 21.30. Baiklah, tanpa berpanjang kata, kita mulai kajian pekanan malam ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Bismillahirrahmanirrahim. persilakan kepada Bapak Iwan Basir untuk membacakan surah At-Taubah 100 dan 100 sampai 102. Dipersilakan Bapak Iwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang yang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Dan ada pula orang-orang lain yang mengaku dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Basir dan juga Bapak Huruf Priyono. Semoga bacaan tadi diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk juga oleh kita yang semua mendengarkannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Dewan Asatidz Berkah Mulia Indonesia, Bapak Syam, yang kami muliakan, kami banggakan. Dipersilakan. Tafadhol, Mas. Baik, jazakallah khairan Pak Arindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala hadan nabil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang saya muliakan, saya hormati kepada seluruh
asatid di Berkah Mulia Indonesia, kepada kepengurus Berkah Indonesia, dan tak lupa kepada guru kita Ustaz Fahmi Irhamsyah yang bisa hadir menemani kita kembali untuk kajian sirah sahabat di kesempatan malam hari ini. Dan tak lupa kepada peserta baru di Berkah Indonesia yang diwakili Bapak Muhammad Indrayana dari kelas Abdullah bin Mas'ud, yang kita akan bahas nama beliau di nama pada malam hari ini, dan juga kepada pembimbing beliau Ustaz Budi Wibowo yang bisa hadir malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang Allah, bulannya bulan Mei. Bulan Mei 2020 yang lalu, inilah cikal bakal adanya ngaji online Berkah Mulia Indonesia. 5 tahun lalu Pak ya, Pak Uru ya. 5 tahun yang lalu inilah ya kan, bulan Mei ini, ketika saat pandemi lagi, kondisi lagi luar biasa, kita lockdown selama 3 bulan, kalau kurang lebih begitu, gitu ya. Ternyata Allah buka pintu-pintu hidayah yang luar biasa buat bapak-bapak yang tergabung dalam alumni SMA 185, ya kan, 85. SMA Semarang ya, 1 Semarang 85. Jumlahnya waktu itu tidak banyak, hanya 9 plus 2, ya kan. 2 ini tidak saya hitung karena beliau itu adalah promotor dan inisiatornya itu Pak Iwan Hambali dan Pak Yudi Widayanto. Saya ingat-ingat betul nih, ya kan, ingat nama-namanya. Pak Huru Priyono, Pak Rendra Priyanto, Pak Iwan Basri, nama tiga-tiga ini kita minta untuk jadi petugas malam hari ini, karena beliau sabikun awalun di BMI gitu ya. Ini tiga ini masih ada gitu kan. Yang berikutnya Bapak yang lain saya agak lupa namanya, tapi ada Pak Edi Priyono, ada saya Pak lupa Pak Wiwi, ya. Ada Pak Aris, ada 9 lah pokoknya ya. Ada temannya Umum, Pak. Pak Alun Mumung udah meninggal, Allah yarham. Sebentar, Pak. Pak Agus Fajar ya. Pak Agus Fajar, ya kan, dan teman-temannya baik lupa itu ya. Ini cikal bakal kita. Maka ini luar biasa, sampaikan ke apresiasi yang luar biasa kepada Bapak yang masih istiqomah di ngaji online ini. Dan dari 9 orang Bapak inilah kemudian menjadi sekarang lebih dari 170-an dari Bapak-bapak dan Ibu. Yang 80 dari Bapak yang masih aktif gitu ya. 70, kurang lebih 70 dari ibu gitu ya. Maka semoga apa yang sudah diistiqomahkan dari Bapak Huru, Pak Rendra dan Pak Iwan yang sekarang masih eksis gitu ya, menjadi inisiator di kelas berikutnya, ada menjadi amal jariah gitu ya. Baik sekali seperti Allah. Dan juga saya mengucapkan alamat salam kepada kelas baru Abdullah bin Mas'ud, Pak Muhammad Riana, dan juga teman-temannya, ada Pak Bambang sama Pak Prabowo gitu ya. Semoga dengan kita ambil tema Abdullah bin Mas'ud ini semakin menambah semangat kita belajar Al-Quran. Karena beliau adalah tokoh sahabat yang direkomendasi Rasulullah, sahabat belajar kepada beliau, yaitu Abdullah bin Mas'ud, ya kan. Dan semoga kita malam ini bisa belajar sama, ya. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Bapak Ibu sekalian Allah, ini juga termasuk bulan haram, bulan Dzulqa'dah, ya kan. Bulan teman-teman kita Bapak yang udah mungkin ada yang berangkat, ya kan, sebagian berangkat ke Tanah Suci di kloter pertama ini. Kita doakan kepada Bapak yang sedang berangkat persiapan untuk ibadah haji, sekeluarga dan keluarga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan diberikan taufik bisa optimal ibadah haji di Tanah Suci dan kembali ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, tidak
berpanjang kalam. Selanjutnya mari kita sama-sama untuk sama-sama ikuti eh, kajian kisah Isra Nabawiyah, kisah Isra Nabawiyah bersama guru kita Ustaz Fahim Ikram Syah. Kembali kami sampai kembalikan ke MC kita Bapak Rendra Prianto. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira pada Ustadz Syam sambutannya, dan sekarang tibalah kita menginjak pada acara utama malam hari ini, yaitu kajian Sirah Sahabah dengan tersubtema sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya tuh punya ini ya, punya aplikasi download biasa di Google. Itu namanya Muslim Scholar. Jadi aplikasi ini lumayan ya, bagus banget. Kalau kita mau tahu ulama-ulama sampai ke companion ya, sampai ke sahabat itu ada semua. Sini termasuk kalau kita cari Abdullah ibnu Mas'ud itu lengkap ya, ada wafatnya tahun kapan, tinggalnya di mana. Di sini diceritakan di Mekah, sempat ke Abyssinia, Madinah, sempat ke Kufa juga. Kemudian keahliannya apa atau interestnya apa. Dia sangat fasih di pembacaan Quran. Kemudian dari sisi riwayat hadis itu di sini kategorinya undoubted ya, jadi tidak diragukan. Kemudian lengkap ada orang tua, anak-anak, istrinya, kemudian saudaranya, guru-gurunya, kemudian juga murid-muridnya. Begitu banyak. Nah, kalau kita mau diklik lagi tuh nanti bisa turun lagi ke bawah terus. Jadi kita bisa bisa tahu sampai sampai ke bawahnya itu eh, seperti apa. Nah, bisa nanti di download sendiri di Google di Play Store. Baiklah, kita sekarang kita siapkan hati kita ya untuk menerima ilmu dari Ustadz Irham. Kami persilahkan Ustadz Tafadhol Mashkuro. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rendra. Izin Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ikhwati fillah, para jemaah masyiral muslimin, jemaah berkah mulia Indonesia yang tadi diceritakan oleh Ustadz Syam ya, luar biasa inspiratif. Mudah-mudahan ini kebersamaan yang dijalin hari ini di dunia juga membawa efek kita bersama di dunia dan mudah-mudahan juga bersama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah. Dan ini siapapun yang memulainya ini mudah-mudahan menjadi investasi yang luar biasa ya, karena memang tidak mudah sejatinya untuk mengajak orang dalam kebaikan itu ya. Tapi bapak-bapak yang sudah memulai tadi dan ibu-ibu yang sudah memulai di awal tadi yang hanya berapa orang tadi ya dengar cerita Ustadz Syam luar biasa. Sekarang sudah berapa Ustadz Syam? 180-an. 180-an ya. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu sedekah jariyah ya. Menjadi salah satu implementasi dari ilmu yang nafi ya. Sejatinya inilah amalan sesungguhnya ya. Ilmu tanpa diamalkan ya sayang juga. Tapi ternyata
kita bisa mengamalkannya dan mengajak saudara-saudara kita yang lainnya untuk bisa sama-sama. Mudah-mudahan juga diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kedua hasanah kita, suri tauladan kita yang tentunya kita senantiasa berdoa semoga kita kelak termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya izin share screen ya. Apa sudah muncul? Ya, sudah. Muncul ya? Ya. Baik. Insya Allah pada malam ini kita mengulas satu sahabat yang luar biasa inspiratif. Sebetulnya banyak sekali kisahnya. Nggak tahu ini bisa kita habiskan dalam satu pertemuan enggak. Tapi mudah-mudahan bisa kita maksimalkan. Dan saya yakin apa yang kita bahas ini tentu banyak kekurangan dari periode seorang sahabat yang luar biasa ya, yakni Abdullah bin Mas'ud ya. Sahabat yang dikenal beberapa ulama misalnya menyebutkan sahabat yang pertama kali membaca Al-Quran dengan suara merdu. Tadi disampaikan oleh Ustadz Syam ya. Suaranya merdu, bahkan Nabi pernah meminta secara khusus pada Abdullah bin Mas'ud untuk dibacakan Al-Quran. Ya. Begitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an bertengok atau menengok Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi sedang menangis ya hingga janggutnya itu basah. Ini menandakan betapa luar biasa ya kualitas bacaan Al-Qur'annya Abdullah bin Mas'ud hingga kemudian Nabi sangat begitu tersentuh ya dengan bacaan Al-Qur'an yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Kita mulai berangkat dari siapakah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Makki Al-Muhajjir Al-Huzali. Beliau juga sering dinasabkan kepada ibunya. Ya, karena ibunya adalah Ummu Abdin, maka Ibnu Mas'ud sering dipanggil dengan sebutan Ibnu Ummu Abdin. Jadi nanti ada beberapa buku, beberapa kitab ya. Sirah itu menulisnya Ibnu Ummu Abdin. Nah, ini Ibnu Ummu Abdin adalah nama lain dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada yang menulis Ibnu Mas'ud, ada yang menulis Ibnu Ummu Abdin. Itu ya. Ayahnya tentu adalah Mas'ud bin Ghafil Al-Makki. Seorang orang yang merantau sebetulnya bukan penduduk asli Mekah. Ayahnya ini datang ke Mekah untuk bekerja ya menjadi budak pada waktu itu dan qadarullah meninggal di Mekah. Ini menurut beberapa riwayat para ulama. Jadi secara nasab Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk yang nasabnya tinggi ya. Secara derajat sosial Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk yang tinggi. Tapi Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya Abdullah bin Mas'ud salah satunya tentu karena Al-Qur'an ya. Nanti kita lihat bagaimana luar biasa Allah mengangkat derajat manusia itu dengan mudah ya. Saya selalu menyatakan bahwa kalau kita mempelajari Al-Qur'an tidak ada urusan yang berkenaan dengan Al-Qur'an kecuali dia perkaranya menjadi mulia. Ya kita lihat bulan Ramadan yang tadinya biasa saja di kalangan orang Arab tuh Ramadan udah dikenal lama, Pak. Tapi begitu Al-Qur'an datang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia kan gitu. Kemudian diturunkan pada malam yang luar biasa, malam itu menjadi malam yang paling mulia. Ya kita kenal ada Lailatul Qadar. Kemudian juga ada nuzulul Quran misalnya ketika Nabi pertama kali menerima wahyu. Diturunkan dalam bahasa Arab, maka bahasa Arab menjadi bahasa yang paling mulia. Ya. Lughatil Arabiyyah, lughatil ahlul jannah. Kemudian diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Mekah Madinah menjadi kota yang paling mulia. Ya, yang tadi disampaikan oleh Ustaz Syam. Kita doakan mudah-mudahan yang jemaah kita ya dari BMI yang tahun ini berkesempatan pergi haji. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya. Kesehatan tentunya. Dan juga tentu haji yang mabrur ya insya Allah. Dan mudah-mudahan yang belum diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala bisa titip doa tuh ya. Mudah-mudahan kita semua diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menunaikan haji di Baitullah ya.
Hadirin masyiral muslimin wal muslimat, awal masuk Islamnya, beliau ini datang dari wilayah Huzail ke Mekah setelah wafatnya sang ayah, ya, yang meninggal dalam perjalanan mencari nafkah. Maka di Mekah Ibnu Mas'ud kecil bekerja mengembalakan kambing milik seorang tokoh Quraisy, namanya adalah Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Dan dalam riwayat ketika itu Abdullah bin Mas'ud masih kecil, ya. Ketika beliau sedang mengembalakan kambingnya milik Uqbah bin Abi Mu'aid, suatu hari ketika sedang bekerja datanglah dua orang laki-laki pada Ibnu Mas'ud yang ternyata belakangan beliau mengetahui dua orang lelaki tersebut adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Abu Bakar. Kira-kira nih Pak, kisah apa yang terjadi dalam peristiwa ini Pak? Ada apa yang terjadi ketika beliau sedang mengembalakan kambing? Silakan Pak. Hah? Ada kisah apa di sini nih? Kejujuran Abdullah bin Mas'ud. Kejujuran Abdullah bin Mas'ud. Ini ada riwayat, ya, pertemuan dengan sang Nabi, ya. Kuntu gulaman yafi'an ura'i ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'id, ya. Ketika dia masih menjadi gulam, anak-anak, ya. Kemudian dia mengembala ghanam, kambing, ya, milik Uqbah bin Abi Mu'id. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah Nabi wa Abu Bakar dan juga Abu Bakar. Wa qad farra min musyrikina faqala ya gulam. Lalu dia sedang kabur, ya, sedang lari dari kejangan orang-orang musyrik, ya. Lalu Nabi berkata, faqala ya gulam, hal indaka min labna tusqina? Kamu bisa nggak ngasih saya ini laben? Labennya apa, Pak? Susu, ya. Susu dari kambing-kambingnya ini. Fakultu inni mu'taminu walastu saqikuma. Jadi intinya Abdullah bin Mas'ud itu menyatakan ini bukan kambing-kambing saya gitu, ya. Saya cuman apa namanya, mengembalakannya saja. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal indaka min jaz'atin lam yangzi 'alaiha al-fahl? Qultu na'am fa'altaituhuma biha fa'taqalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masah dar'a wa da'a fahafla dar'a summa atahu Abu Bakar bisukhratin mutaqarra'atin fahtalab, dan seterusnya. Jadi singkat cerita, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, dimintalah anak kambing, ya, untuk kemudian didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu dari mereka berkata, anak kecil, apakah engkau memiliki susu yang dapat kami minum? Itu Mas'ud menjawab, aku hanyalah orang yang dipercaya mengembalakan kambing, sehingga aku tidak bisa memenuhi permintaan kalian. Ini luar biasa nih. Lantas Nabi bertanya, apakah engkau punya seekor anak kambing betina yang belum dikawini pejantan? Artinya dia belum disentuh oleh pejantan. Maka dia menjawab, ada. Aku pun membawakan apa yang ia minta. Nabi kemudian mengambil anak kambing betina itu dan mengusap kambingnya sambil berdoa. Maka kemudian terkumpullah air susu dari anak kambing betina tersebut. Abu Bakar kemudian membawa sebuah batu yang memiliki cekungan. Abu Bakar pun meminum susu itu dan disusul diriku. Jadi itu maksud ikut. Lalu Nabi berkata ke arah anak kambing itu, menyusutlah. Maka dengan seketika kambingnya pun menjadi kempes. Setelah kejadian itu, aku mendatangi Nabi dan berkata, ajari aku perkataan yang engkau ucapkan itu. Nabi bersabda, engkau anak muda yang cerdas. Aku pun menghafalkan 70 surat Al-Quran langsung dari beliau dan tidak ada yang mengalahkanku. Maka sejak saat itu Ibnu Mas'ud menyandang gelar sebagai seorang muslim. Dan beliau termasuk, ya, yang awal-awal, ya, sahabat ke-6 yang masuk Islam. Nah, jemaah masyarakat muslimin demi Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat bahwa Abdullah bin Mas'ud punya kecerdasan luar biasa di usia yang masih belia. Beliau menghafal sekitar 70 surat dari Al-Qur'an, ya. 70 surat dari Al-Qur'an yang dia sendiri bilang tidak ada yang mengalahkanku saat itu. Artinya dia yang paling banyak hafalannya pada waktu itu. Radhiyallahu ta'ala an.
Bagaimana fisiknya? Ada beberapa riwayat Nabi itu disebut tingginya rata-rata orang Arab. Nah, ada yang menyampaikan, ulama yang menyatakan bahwa Nabi tingginya itu bainal Umar wal Ibnu Mas'ud. Ya, tingginya Nabi itu adalah antara Umar dan Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena Umar bin Khattab simbol orang Arab yang tinggi besar, sedangkan Abdullah bin Mas'ud termasuk yang kecil. Ya, kata Qais bin Abi Hazim dalam Syiar al-Alam an-Nubala, Qais bin Abi Hazim berkata, aku melihat Ibnu Mas'ud itu memiliki tubuh yang kurus. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah berkata, Abdullah bin Mas'ud itu laki-laki yang kurus, pendek, dan berkulit hitam. Dan beliau tidak menyemir ubannya. Jadi di antara tanda-tanda apa namanya eh, tanda-tanda cintanya Allah kepada seorang manusia adalah mengingatkan manusia itu tentang limit waktu kehidupannya. Dan di antara tanda-tandanya adalah dengan diberikannya uban. Ya, dengan diberikannya uban. Karena uban ini penanda ya, kita harus siap-siap sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita yang sudah memiliki uban ini makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau tidak menyemir ubannya. Dari Amash bin Ibrahim, ia berkata Abdullah ada pribadi yang lembut lagi cerdas. Dalam riwayat lain, Al-Mas'udi meriwayatkan dari Sulaiman bin Ma'ina dari Nufai, pelayan Ibnu Mas'ud, ia berkata Abdullah bin Mas'ud adalah manusia yang paling baik penampilannya dan paling harum baunya ya. Jadi beliau menjaga apa namanya penampilannya. Ya kita tahu dalam Islam itu diantara kesukaannya Nabi adalah minyak wangi ya. Nabi senang dengan harum ya harum. Maka ini pelajaran bahwa seorang muslim diajarkan untuk apa namanya merawat fisiknya ya, investasi untuk merawat fisik kita, untuk merawat tubuh kita. Nah, ini masyhur di kalangan para ulama ya, ketika Nabi memerintahkan amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi memerintahkan Ibnu Mas'ud fasa'ida ala syajarah dalam satu perkara untuk memanjat sebuah pohon. Maru ayyatiyahu minha bisyai'in fanazara ashabuhu ila saqi Abdullah bin Mas'ud hina sa'ida syajarah. Maka waktu itu dia memanjat ya untuk ambil sesuatu di pohon tersebut. Ketika beliau itu memanjat, ada beberapa sahabat ketawa. Kenapa Pak tertawa Pak? Karena melihat betisnya yang kecil. Ya. Fadhahiku min humusyati saqai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tadhakun. Apa yang kalian tertawakan? La rijlu Abdillahi asqalu fil mizan yaumal qiyamati min Uhud. Masya Allah ya. Rasulullah menanggapi apa yang kalian tertawakan kata Nabi. Lalu Nabi berkata, sungguh kaki Abdullah bin Mas'ud itu ya lebih berat dibandingkan gunung Uhud di timbangan hari kiamat kelak. Ya, Masya Allah. Jadi ini pelajaran berharga ya. Allah memuliakan seorang Abdullah bin Mas'ud bahkan betisnya saja Pak. Ya, kakinya Abdullah bin Mas'ud ini dalam riwayat itu betis secara spesifik disebutkan lebih berat timbangannya di hari kiamat dibandingkan dengan gunung Uhud. Ya dibandingkan dengan gunung Uhud. Lalu siapalah kita gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang body shaming misalnya. Dan ini pelajaran ya kalau mungkin kita punya keluarga yang mungkin secara tinggi ya, apa namanya? Kurang tinggi gitu ya dengan rata-rata kita, berikan motivasi di antaranya ini. Bagaimana seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an udahlah nasabnya tidak tinggi gitu ya. Fisiknya juga tidak tinggi qadarullah, namun tetap Allah muliakan bahkan kakinya lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud ya. Kalau kita pernah ke gunung Uhud itu kita bisa lihat besar gunung Uhud walaupun apa namanya dibandingkan dengan gunung Indonesia tentu tidak lebih besar dari gunung di Indonesia. Tapi Bukit Uhud ini eh, besar untuk wilayah situ ya. Dan
Abdullah bin Mas'ud itu timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar, lebih berat daripada bukit Uhud atau daripada gunung Uhud. Ya, Allah alam. Kemudian jemaah masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, cara berjalannya beliau dari Abdurrahman bin Yazid radhiyallahu taala an, beliau berkata, kami bertanya kepada Huzaifah tentang orang yang mirip cara berjalannya dengan Nabi agar kami bisa menirunya. Maka kata Hudzaifah, beliau menjawab, aku tidak mengenal seseorang yang paling mirip cara berjalannya serta ketenangannya dengan Nabi kecuali Ibnu Umi Abdin. Nah nih, tadi saya sampaikan ya. Dalam beberapa teks disebutnya Ibnu Umi Abdin. Nah, pentingnya kita belajar sejarah tuh di sini nih. Supaya kita tahu Ibnu Umi Abdin ini nama lain siapa, Pak? Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ya, yang kadang-kadang kunyahnya itu dinisbatkan juga kepada ibunya ya. Beliau ini eh, anak dari Ummi Abdin ya. Anak dari Ummi Abdin. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3762. Lalu bagaimana cara Nabi berjalan? Ini kalau nggak salah saya pernah sampaikan ya, ada satu kitab yang tidak terlalu tebal, judulnya Asy-Syama'il Muhammadiyah, yang ini bisa menjadi salah satu referensi kita untuk mempelajari bagaimana eh, profilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara berjalan, cara beliau berpakaian, ya. Ubannya Nabi bahkan dibahas di situ di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nggak tahu nih, mudah-mudahan udah pada punya ya. Ini salah satu referensi dalam belajar sejarah, Pak. Diriwayatkan oleh para ulama, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih cepat dalam berjalan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kalau kita hubungkan dengan kondisi hari ini, Pak, ternyata katanya dibandingkan lari, ya, lebih menyehatkan berjalan, berjalan cepat itu karena tidak semua orang itu sejatinya bisa lari. Dalam artian ada orang-orang yang mungkin secara badan dia agak besar, misalnya obesitas atau seterusnya, tidak direkomendasikan untuk lari itu. Ya karena takut sakit gitu ya, tempurungnya atau bagian tubuh di kakinya itu. Berjalan cepat itu ternyata cukup baik dan menyehatkan. Dan ini ternyata berjalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu berjalan cepat, seakan-akan bumi itu dilipat bagi beliau. Bahkan kami harus bersungguh-sungguh jika berjalan bersama beliau, dan beliau bukan orang yang cuek. Artinya kalau beliau ditegur orang, kata para ulama, yang nengok bukan cuma kepalanya tapi sampai seluruh badannya. Nah, Abdullah bin Mas'ud cara berjalannya, kata Huzaifah tadi, mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita juga perlu kita pelajari ya. Berjalan tuh memang ternyata cepat ya, taktis gitu. Cek cek cek. Kalau sekarang anak-anak mungkin jalan nyantai gitu ya. Nah, ini berjalan yang Nabi itu adalah berjalan yang eh, cepat ya, berjalan yang cepat. Saya jadi ingat waktu pertama kali ke London sendiri ya, dari kota kami di Birmingham itu, dikasih tahu sama kawan saya itu, Mas pokoknya bawa power bank. Kenapa? Karena di sana mau nanya-nanya jalan itu susah, sebab nanti baru turun dari kereta orang udah pada jalan itu langsung cepat, jadi orang susah ditanya karena luar biasa super sibuk di London itu. Oh gitu ya, udah saya siapin the power bank. Bener ternyata begitu turun di stasiun di London, baru turun orang vut vut jalan tuh cepet-cepet banget tuh, udah kayak mau ngejar itu ya, ngejar BLT gitu ya. Oh luar biasa. Jadi ada orang-orang yang memang berjalannya itu cepat ya, khususnya di kota-kota besar. Dan kita lihat ternyata Nabi juga dulu memang jalannya itu cepat ya. Nabi itu jalan cepat, bekerja cepat, jalan cepat. Dan ini jawaban mengapa dagangan Nabi itu lebih dulu laku. Ya kita tahu ketika peristiwa Nabi itu diberikan amanah oleh Khadijah, beliau berjalan dengan Maisarah dari Mekah menuju ke Syam. Beliau tuh nyampe lebih dulu, Pak. Nabi itu nyampe lebih dulu. Jadi rombongan Mekah itu belakangan nyampainya karena nyantai mereka. Nabi cepat. Nabi sudah nyampe di Syam, maka sudah gelar lapak gitu, udah buka lapak, dagangannya sudah laku. Nabi kemudian sudah belanja lagi barang-barang di Syam untuk dibawa ke Mekah. Orang-orang dari Mekah baru pada nyampe, ya. Orang-orang dari Mekah baru pada nyampe. Itu tercatat dalam kitab-kitab sirah ya. Artinya Nabi SAW gercep lah ya. Apa kalau istilah sekarang satset gitu ya. Satset.
Nah, diriwayatkan oleh para ulama pernah Abdullah bin Mas'ud itu sedang berada di Masjid Nabawi, ya. Kemudian Nabi datang dan berkata, "Mintalah." Ya, karena kita tahu di Masjid Nabawi ada satu tempat yang mustajab. Namanya apa, Pak? Tempat mustajab di Masjid Nabawi? Allah. Raudhah. Oh, ya. Yaitu antara mimbarnya Nabi dan juga kamar Aisyah pada waktu itu ya. Sekarang jadi makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqatan nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafil jannah jannatil khuld. Ya Allah, aku mohon kepadamu keimanan yang tidak menyebabkan aku murtad. Ya, ini seorang sahabat, Pak. Kebayang nggak? Seorang sahabat ahlul Quran mintanya adalah iman yang tidak menyebabkan murtad. Jadi beliau pun takut untuk murtad ya, apalagi kita. Peluang murtad itu besar. Peluang untuk menjadi keluar dari Islam itu sangat sangat besar ya, sampai akhir hayat. Makanya saya selalu bilang kalau lagi ngisi di forum-forum DKM ya, di perumahan saya ada forum masjid dan musola. Saya bilang kalau bisa ada divisi husnul khotimah tuh. Jadi yang ngurusin memang memastikan keluarga itu faham ya, mempersiapkan ayahnya, kakeknya atau saudara terdekatnya pada last minute dia dalam kehidupan. Karena kalau kita belajar dari peristiwa yang terjadi pada Abu Thalib, Abu Thalib itu bukan tidak ingin masuk Islam di ujungnya. Kalau kita lihat buku-buku sejarah ya Pak ya, Abu Thalib itu dikatakan oleh Nabi SAW, wahai pamanku. Jadi Nabi posisinya ada di kamarnya Abu Thalib itu Pak. Katakan ya, la ilaha illallah. Maka aku akan menjadi saksi. Karena Nabi sendiri bilang ya, mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Katakan la ilaha illallah agar aku menjadi saksi. Tapi begitu Abu Thalib mau bicara itu, beberapa orang ya di kamar itu kemudian bilang, apakah kamu mau Abu Thalib meninggal dalam keadaan meninggalkan ajaran nenek moyangmu? Akhirnya nggak jadi tuh. Maka ini pelajaran, Pak. Pelajaran pentingnya apa? Kita perlu mengkondisikan yang mentalkin yang ada di situ memang orang yang paham ilmu. Kebayang nggak? Kalau dia misalnya anaknya, istrinya tidak paham ilmu, tidak tahu ini ciri-ciri sudah mau sakaratul maut misalnya ya. Dia di samping orang sedang sakaratul maut main games, nonton YouTube, bisa kebayang nggak itu? Ya. Padahal pada saat itu setan kira-kira berpeluang nggak Pak untuk kemudian menyebabkan orang sulit mengucap la ilaha illallah? Ada nggak peluangnya di situ setan itu? Ada. Ya, kata para ulama, setan itu akan terus menggoda manusia sampai ujung kehidupan kita, sampai ujung kehidupan kita. Makanya luar biasa doanya Abdullah bin Mas'ud meminta keimanan yang tidak menyebabkan murtad. Ya Masya Allah. Kemudian nikmat yang tidak terputus. Wa na'iman la yanfadu. Nikmat yang jangan sampai terputus. Ya. Apapun kenikmatan itu. Kemudian bisa menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga yang paling tinggi ya Masya Allah. Ya, memang kata para ulama kalau minta surga, mintalah surga yang paling tinggi ya. Mintalah surga Firdaus ya. Ya kalau nggak dapat surga Firdaus, mentok-mentok yang bawah dikit, nggak dapat lagi, yang paling bawah juga nggak apa-apa, yang penting masuk surga kan gitu Pak. Tapi ekspektasi kita adalah kejar yang terbaik dulu gitu. Kita ingin berada dalam surga yang paling tinggi ya, surga yang paling tinggi. Dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa berdoa kita dikabulkan, dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berada dalam surga tertinggi dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jemaah masyarakat muslimin, ikhwati fillah, bagaimana kedekatannya Ibnu Mas'ud dengan Rasulullah? Nah, ini menarik nih. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Beliau berkata, Ibnu Mas'ud itu adalah sahibus sir. Beliau ini disebut pemegang rahasia Rasulullah.
Saking dekatnya dengan Rasulullah, beliau ini pernah menyediakan tempat duduk untuk Nabi, siwak, sandal dan air untuk Nabi. Dan ini berlangsung saat Nabi sedang bersafar. Jadi beliau berinisiatif untuk selalu membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyediakan tempat duduk, siwak, sandal dan air ya, memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Sa'ad juga berkata dari Abu Nuaim menceritakan Al-Mas'udi menceritakan pada kami Al-Qasim bin Abdurrahman ia berkata Abdullah bin Mas'ud maksudnya memakaikan sendal Nabi. Kemudian Nabi berjalan depannya dengan tongkat hingga jika beliau tiba di majelisnya, Abdullah melepaskan sendal beliau dan memasukkan keduanya di lengan bajunya dan membawakan tongkat Nabi. Nabi biasa masuk dengan tongkat tersebut ke rumahnya dengan Ibnu Mas'ud di belakang beliau. Jadi apa namanya ikhtiram ya, bagaimana ikhtiram beliau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada kisah-kisah di pesantren-pesantren tradisional misalnya. Ada santri yang memang menjadi khodimnya kiai itu ya, berkhidmat kepada kiai ya, mendampingi kiainya. Dari sisi keilmuan mungkin dia kurang tuh, tapi mungkin berkahnya ya, berkah dengerin kalimat-kalimatnya kiai ya, sering nolong kiainya. Maka begitu lulus dari sisi ilmu mungkin tidak seperti kawan-kawannya, tapi jadi kiai juga tuh. Diakui oleh masyarakat karena apa? Karena bisa jadi ada namanya keberkahan ilmu ya, ada keberkahan ilmu. Nah, jemaah masyarakat muslimin, Al-Mas'udi berkata, dulu Abdullah adalah pembawa alas duduk, siwak dan sendal Nabi. Maka ini pelajaran penting ya, bahwa Abdullah bin Mas'ud mengajarkan tentang adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini untuk kita perlu punya adab kepada para alim, ihtiram kepada orang-orang yang sudah tua misalnya, wabil khusus yang berilmu ya, ihtiramus syuyukh. Bagaimana kita berikhtiram memuliakan para syekh ya. Syekh itu definisinya ya orang berilmu atau ya orang-orang yang sudah tua ya. Jadi kalau bapak-bapak nih dipanggil syekh di Arab ya ada dua kemungkinan itu Pak ya. Dipandang sebagai orang berilmu atau dipandang apa Pak? Ya sudah ini ya, sudah syekh, sudah apa namanya senior. Ada juga kalimat dari para ulama, Allahmul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Hati-hati, Pak. Kita boleh mungkin tidak suka, tidak sepakat dengan pendapat seorang ulama, namun ketidaksukaan itu tidak boleh sampai kita membenci pribadi ulama tersebut. Ya kita perlu sampaikan dengan bil hikmah wal mau'izatul hasanah gitu, ada yang kurang tepat dan seterusnya. Ya kesalahannya itulah yang kita kemudian ingatkan. Ya kadang-kadang orang itu mengeneralisir satu kesalahan menyebabkan orang itu kemudian salah seluruhnya gitu. Padahal mungkin ada sisi-sisi kebaikan eh, lainnya. Nah hati-hati ya, hati-hati. Wabil khusus kepada orang-orang alim karena tadi allahmul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun ya. Ada riwayat dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala an. Beliau menceritakan qadimtu ana wa akhi minal Yaman. Aku dan saudaraku tiba di Madinah itu dari Yaman. Famakasna hinan ma nurabna Mas'ud. Kami mengira Ibnu Mas'ud itu dan juga ibunya wa ummahu illa min ahlil bait. Termasuk dalam keluarganya Nabi. Kenapa? Karena mereka itu kasrati dukhulihim waluzumihim lah. Sering keluar masuk ke rumahnya Nabi dan sering menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya beliau ini melihat ini kayak orang dekat banget ya, dikira ahlul bait ya, dikira masih dalam keluarganya Bani Hashim gitu ya. Padahal bukan. Cuman ini menjadi bukti ya bahwa Abdullah bin Mas'ud secara posisi memang cukup dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan oleh para ulama, diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalnya dari beberapa ulama bahwa Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud bilang bahwa Nabi berkata kepadaku, "Iznuka alayya ayyurfa'al hijab wa antastami'a siwadi hatta anhaka."
tanda izinmu untuk masuk adalah tirai yang terangkat dan engkau boleh mendengar perkara rahasiaku kecuali aku larang. Ya kecuali hal-hal yang dilarang oleh Nabi SAW maka Abdullah bin Mas'ud tidak boleh. Tapi kalau Nabi memberikan tanda tirai diangkat maka dia boleh boleh masuk. Engkau boleh mendengar perkara rahasia. Ya, ini juga pelajaran bahwa rumah itu memang harus ada hijab. Ya, dan tidak boleh kita sembarangan masuk ke dalam rumah orang. Termasuk adabnya apa, Pak? Kalau bertamu kita posisinya depan pintu atau di pinggir pintu? Pinggir. Di pinggir, Pak. Di pinggir. Kenapa? Kata para ulama, agar begitu pintu dibuka tidak langsung aib rumah itu terlihat. Karena bisa jadi mungkin di dalamnya istrinya misalnya belum berhijab, anak gadisnya belum berhijab, atau rumahnya masih berantakan dan seterusnya. Mungkin dia takutnya malu gitu ya. Jadi kita usahakan tidak berada depan pintu, ngagetin juga kan depan depan pintu ya. Tiba-tiba buka ada orang gitu ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan tanda. Jadi Abdullah bin Mas'ud tidak akan berani berani masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kemudian diberikan tanda oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kadang-kadang ada orang main masuk-masuk aja nyelonong ke rumah orang gitu ya. Ini tidak boleh, ada adab. Ya, ada adab dalam datang ke rumah orang. Termasuk misalnya sebaiknya menginformasikan ya, saya akan datang ke rumah Bapak misalnya jam berapa gitu ya. Perlu jangan bikin surprise gitu ya. Karena kita nggak tahu tiba-tiba sedang tidak ada gitu ya misalnya. Atau ada kesibukan lainnya kita tidak tahu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga dikenal sebagai salah satu di antara sahabat yang paling tinggi ilmunya dan paling sering memberikan fatwa setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau cukup punya andil dalam ilmu fikih, ya. Logikanya Abdullah bin Mas'ud itu luar biasa, maka tidak salah begitu Nabi mengirimkan beliau ke Kufah. Tadi sempat disampaikan ya oleh siapa tadi, Pak Rendra ya. Beliau pergi ke Kufah sampai saya tuh ini Pak. Jadi ada buku tentang sirah para tabi'in ya. Saya membaca ulang ya ketika bikin materi ini saya baca ulang mengenai Abu Hanifah. Nanti saya nukilkan kalimatnya Imam Abu Hanifah. Jadi ternyata memang kenapa Irak itu menjadi ahlu ro'i, nanti kan Imam Syafi'i itu mengemas ya, memblend gitu antara Irak yang ahli ro'i, ahli logika dengan Madinah yang ahli hadis. Maka Imam Syafi'i mencoba menggabungkan dua pendekatan itu. Maka beliau cukup dikenal dengan ahli qiyas ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, kenapa Kufah itu menjadi ahli ro'i? Kan ini menjadi pertanyaan besar. Ya ternyata beberapa pendapat para ulama itu disampaikan salah satunya adalah karena kontribusi besar Abdullah bin Mas'ud. Jadi kenapa Imam Abu Hanifah ahlu ro'i dan nanti ujungnya apa Pak? Peranan mazhab Hanafi dalam konteks hari ini kira-kira apa Pak? Salah satu kontribusi besar mazhab Hanafi untuk konteks hari ini adalah logika-logika dalam fikih muamalah. Dalam fikih muamalah itu cukup banyak kontribusi ulama-ulama dari mazhab Hanafi. Kenapa? Karena memang basically-nya Imam Abu Hanifah ini adalah pedagang, Pak. Jadi nyambung kondisinya. Beliau adalah pedagang, kemudian fatwa-fatwa dan orang alim ya, maka fatwa-fatwanya banyak terimplementasikan juga dalam konteks dia bermuamalah dengan masyarakat pada waktu itu. Dan hari ini banyak terpakai. Hari ini kenapa misalnya minim ustadz, minim kiai yang mampu berbicara dalam dan kritis serta detail terkait dengan fikih muamalah, terkait dengan transaksi murabah, mudharabah dan seterusnya. Karena rata-rata ustadz, kiai dan seterusnya tidak berbisnis. Rata-rata sibuk ngajar aja, jarang yang punya profesinya sebagai pebisnis misalnya gitu. Ini jadi ternyata saya berpikir, iya Masya Allah ya. Jadi ini memang nabi yang luar biasa ya. Jadi beliau mengirimkan Abdullah bin Mas'ud ke Kufah sampai sekarang bekasnya itu ada Pak untuk umat hari ini. Masya Allah saya bilang luar biasa. Dan di antara yang paling berkontribusi besar adalah Abdullah bin Mas'ud. Tadi saya share pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi saya dapat tadi saya bilang ini keren banget nih. Kalimat Imam Abu Hanifah terkait dengan kontribusi pemikiran yang beliau dapatkan. Nanti kita lihat. Nah, jemaah masyarakat muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an pernah menggelari Abdullah bin Mas'ud sebagai bejana
yang dipenuhi dengan ilmu. Ini karena pada waktu itu Ibnu Mas'ud masih tergolong muda, sementara ia adalah salah satu di antara sahabat yang paling berilmu ya. Jadi Masya Allah muda berilmu. Maka Umar berkata, ini bejana ilmu nih. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ahwas radhiyallahu taala an, aku menyaksikan Abu Musa dan Abdul Mas'ud ketika wafatnya Ibnu Mas'ud dan salah satu di antara mereka berkata pada sahabatnya, apakah engkau melihat Ibnu Mas'ud meninggalkan seseorang setelahnya yang setara dengannya dalam hal ilmu ya? Maka sahabat yang lain menimpali, jika engkau berkata demikian benar adanya. Dulu ia diberi izin oleh Rasulullah ketika kita tidak diberi izin, dan ia hadir bersama Rasulullah ketika kita tidak hadir. Ada keutamaan ya. Ketika yang lain tidak diberikan izin, maka Abdullah bin Mas'ud diberikan izin misalnya untuk masuk ke rumahnya Nabi tadi gitu ya. Kemudian dia hadir bersama Rasulullah ketika kita tidak hadir. Banyak momen-momen yang diikuti oleh Abdullah bin Mas'ud dan tidak diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan ingat ya poinnya, beliau ini waktu itu masih kecil. Ya beliau masih kecil. Dan kita tahu anak-anak muda, anak kecil itu punya 3 kekuatan, Pak. Ada yang masih ingat gak, Pak? Saya pernah menyampaikannya kayaknya mungkin ada tahun lalu kali itu kalau nggak salah. Masih ingat Pak, 3 kekuatan anak muda Pak. Jadi kalau ngeliat anak muda tuh jangan, kan sekarang ada orang memandang Gen Z ini mentalnya lemah gitu ya. Gen Z ini banyak masalah. Menurut saya paradigma itu harus kita balik Pak. Anak muda tuh punya 3 kekuatan yang tidak kita miliki. Yang harusnya kita bisa kolaps dengan anak-anak muda. Yang harusnya kita bisa saling mengisi lah. Kira-kira apa Pak? 3 kekuatan anak muda yang tidak dimiliki oleh orang tua. Apa Pak? Suatu etilali. Hmm? Apa Pak? Ingatannya kuat. Ya, pertama anak muda itu akalnya tuh tajam. Ya, anak muda ini akalnya tajam, makanya bahasa-bahasa gaul yang muncul dari anak muda tuh, Pak. Ya, akalnya tuh tajam, kreatif, jiwa-jiwa kreatif. Yang kedua, anak muda itu fisiknya kuat. Ya, beda dengan orang yang sudah lebih senior ya, mungkin apalah gula, kemudian asam urat dan seterusnya gitu ya. Yang ketiga, waktu luang. Ya, waktu mereka lebih luang dibandingkan dengan orang yang lebih senior gitu, yang lebih senior. Jadi akal yang tajam, kemudian fisik yang kuat, waktu yang eh, luang ya, waktu yang luang. Nah, jemaah masyarakat muslimin demi Allah Subhanahu wa taala, beliau punya concern pada bidang fikih dan juga Quran. Ya, tadi disampaikan oleh Ustaz Syam ya, bahwa Nabi bersabda, ambillah ilmu Al-Quran itu dari 4 manusia. Yang pertama, Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim Maula Abu Huzaifah. Salim ini, nggak tahu kita udah pernah bahas belum ya? Salim ini adalah budaknya Abu Huzaifah yang dimerdekakan. Abu Huzaifah ini anak dari Utbah bin Robi'ah. Ya. Salim ini karena tidak dikenal ayahnya, maka orang mengenalnya Salim, budak yang dimuliakan atau dimerdekakan oleh Abu Huzaifah. Dan rata-rata sanad Al-Quran, ya rata-rata ketemu nanti dengan salah satu atau beberapa orang dari keempat nama ini ya. Jadi hari ini kalau kita belajar Al-Quran, ketemu nanti qiraah sab'ah, qiraatul asyar, baik yang sugro maupun yang kubro gitu ya. Kalau ditarik ke atas, maka ketemu dengan nama-nama ini. Karena memang ini sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara yang paling besar, kontribusi besar dalam Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Jadi Masya Allah betapa besar pahalanya ya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang sahabat mulia yakni Abdullah bin Mas'ud. Nah, ketika beliau dikirim oleh Umar ke Kufah, Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya mendirikan madrasah. Maka penduduk Kufah dapat mengambil ilmu dari beliau lebih banyak dibanding yang lain. Di antara karakteristik madrasah ini adalah banyaknya cara beristidlal di dalamnya karena kekuatan Al-Qur'an, Mbak. Jadi orang yang hafal Quran lebih mudah dalam mengambil dalil karena dia hafalannya banyak.
ditambah lagi dengan dasar logika, maka penduduk Irak kemudian terwarnai sehingga nanti muncul penduduk Irak banyak yang menjadi ahlu ra'yu, ahli dalam akal, ahli dalam logika. Dan Ibnu Mas'ud lah yang meletakkan batu pondasi bagi metode ini. Nah, ini Pak, pendapat para ulama ini Pak. Jadi ada pengaruh yang dahsyat dari seorang Abdullah bin Mas'ud. Maka nih saya tadi yang saya sampaikan nih Pak. Ini kalimatnya Imam Abu Hanifah. Kata beliau, beliau bercerita Abu Hanifah ini muridnya ya bercerita dari Abu Hanifah. Beliau ini terinspirasi ketika belajar fikih, terinspirasi ilmu fikih yang beliau pelajari dari corak fikih empat sahabat. Fikih maslahahnya Umar bin Khattab, fikih istimbat dan maqasid dari Ali bin Abi Thalib, fikih takhrij Abdullah bin Mas'ud, fikih Al-Quran Abdullah bin Abbas. Ya, jadi logika-logikanya itu kemudian terbentuk. Jadi Masya Allah, ada hikmah besar dikirimnya Abdullah bin Mas'ud ke Kufah, ke Irak yang akhirnya mewarnai dan nanti muncul di zaman-zaman berikutnya seorang yang namanya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Dan akhirnya berkontribusi dan ingat Pak, sekarang banyak juga negara Eropa secara mazhab itu Hanafi Pak. Ya, di Eropa itu banyak orang mazhabnya itu eh, Hanafi, ya mazhabnya Hanafi. Dan mereka rata-rata memang pebisnis, ya. Mereka pebisnis yang saya pernah cerita kalau nggak salah hobinya beli masjid gitu ya. Jadi masya Allah ada pelajaran-pelajaran berharga yang kalau kita tarik ini ternyata nyambung ya dengan hikmah yang Nabi memang ajarkan, Nabi yang kemudian sampaikan kepada orang-orang yang sangat spesial. Orang ini kemudian ditempatkan di tempat spesial seperti Abdullah bin Mas'ud taruh di Kufah, nanti kemudian punya andil membentuk ahlu ra'yi di Irak. Keberaniannya Ibnu Mas'ud ini saya sampai jam berapa ya? 21 21.15. 15 ya, Tep. Kita percepat ya nanti mudah-mudahan bisa banyak diskusi kita. Ibnu Ishaq berkata dalam kitab sirah beliau, telah menyampaikan padaku Yahya bin Urwah bin Zubair. Ya, jadi ini apa namanya cucu ya dari Asma binti Abu Bakar. Urwah bin Zubair ini kan ponakannya Aisyah ya. Kemudian ada Yahya bin Urwah bin Zubair. Yang pertama kali terang-terangan membaca Al-Quran setelah Rasulullah di Mekah adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada kisah, Pak. Ini menjadi inspirasi buat kita. Pada suatu hari sahabat Rasulullah sedang berkumpul lalu mereka berkata, "Wallahi demi Allah, Quraisy sama sekali belum pernah mendengar Al-Quran dibacakan terang-terangan." Ya. Walaupun kalau secara sembunyi-sembunyi kita tahu ada beberapa orang Quraisy yang mencuri dengar dari kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Waktu Nabi tinggal di Mekah, mereka sering mendengarkan Nabi. Ya, sering mendengarkan Nabi sedang membaca Al-Quran. Ya, misalnya Utbah bin Rabi'ah itu suka dengan bacaan Al-Quran. Kemudian Suhail, ya, Suhail bin Amr itu suka dengan bacaan Al-Quran. Ya, kalau orang-orang yang peka dengan sastra, orang-orang yang terdidik, mesti dia senang dengan Al-Quran itu, Pak. Kemarin tuh viral tuh, Pak. Kalau nggak salah influencer Amerika, apa ya, nggak berjilbab, dia baca surat Al-Mulk dan bacaannya itu bagus, ya. Dia nggak pakai jilbab, pakaiannya juga minim, tapi dia sekedar apa, seneng aja dengar, kemudian dia melafazkan. Saya bilang ini kalau santri belum bisa ngaji tuh perlu malu sama dia tuh. Ya, ada orang bule dia bisa melafazkan membaca Al-Mulk dengan baik gitu Pak. Ya sampai siapa yang masuk ke Aceh itu orang Belanda, Snokhorgronje ya. Snokhorgronje itu beberapa sejarawan menyebut dia tuh hafal Quran Pak. Kebayang nggak dia niatnya buat menghancurkan Indonesia, buat masuk ke Aceh waktu itu. Akhirnya dia belajar ke Mekah, belajar nahwu, sorot termasuk menghafal Al-Quran sampai kemudian selesai juga hafalan Al-Qurannya. Kebayang nggak Pak? Niat untuk ngancurin niat untuk ngancurin agama saja, niat untuk ngancurin Indonesia dia sampai hafal Quran tuh. Apalagi kita yang niat masuk surga kan gitu. Jadi orang yang niat untuk menghancurkan Islam saja dia luar biasa eh, apa semangatnya untuk belajar Al-Quran. Apalagi kita yang pengen mendalami dan pengen masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan jadi motivasi nih Pak ya. Buat yang masih belajar, insya Allah pahalanya banyak tuh dua ya.
pahala belajar, pahala membacanya ya. Semangat Pak ya, semangat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan ya dalam belajar. Nah, perhatikan kalimat di sini dari Ibnu Ishaq. Lalu ditanya, siapa yang bisa membuat mereka mendengarnya gitu ya? Siapa yang berani gitu? Siapa yang berani? Akhirnya Abdullah bin Mas'ud bilang, saya ya, saya, kata Abdullah bin Mas'ud. Lalu para sahabat lainnya berkata, kami khawatir mereka akan menyakitimu. Yang kami inginkan adalah seseorang yang memiliki kaum yang kuat sehingga bisa menolongnya dari Quraisy jika mereka hendak berbuat keburukan. Karena apa? Abdullah bin Mas'ud tadi kita bilang di awal nasabnya rendah, ya Pak ya. Bukan nasab yang tinggi, bukan nasab yang ali. Kemudian posisi sosialnya rendah, fisiknya pun tidak tinggi. Ya, fisiknya pun ya tadi ya kecil, badannya kecil. Maka sahabat yang lain khawatir. Tapi lihat Abdullah bin Mas'ud, biarkan aku. Sesungguhnya Allah akan memberikan pelindungan kepada aku. Maka Ibnu Mas'ud pun berangkat. Lalu ia tiba di depan makam Ibrahim. Ya, di makam Ibrahim di waktu duha. Apa sunahnya Pak? Kalau sampai di makam Ibrahim, habis tawaf ngapain kita di makam Ibrahim? Sholat Salat. Berapa rakaat? dua. Ini mau Dua ya. Wa iz ja'alnal baita masabatal linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud tiba di situ di makam Ibrahim. Kemudian kaum Quraisy tengah berada di tempat berkumpul mereka. Lalu Abdullah bin Mas'ud berdiri di samping makam Ibrahim dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rahman. Ya. Jadi kebayang ya, seorang anak muda, badannya kecil gitu ya, tidak dari nasab yang tinggi, berani-beraninya dekat orang-orang Quraisy daripada ngumpul, dia kemudian membacakan Al-Qur'an. Ya. Dibaca surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan dan seterusnya. Yaitu masuk menghadap ke tempat-tempat mereka berkumpul dan membacakan ayat tersebut. Mereka pun memperhatikan Ibnu Mas'ud. Lantas mereka berkata, apa yang sedang dibaca oleh Ibnu Ummi Abdin? Lalu salah satu di antara mereka berkata, dia membaca sebagian yang dibawa oleh Muhammad. Maka mereka pun bangkit dan berjalan menuju Ibnu Mas'ud dan memukuli wajah beliau. Ya, jadi digebukin, Mbak. Akan tetapi Ibnu Mas'ud terus membaca, lalu dia kembali ke tempat para sahabat dan terlihat bekas pukulan di wajahnya. Para sahabat pun berkata, inilah yang kami takutkan akan terjadi padamu. Ibnu Mas'ud menjawab, musuh-musuh Allah tidaklah jauh lebih ringan bagiku saat ini dibanding sebelumnya. Jika kalian membolehkan besok, aku akan ulangi lagi apa yang aku lakukan hari ini. Lalu para sahabat bilang, cukup. Engkau telah membuat mereka mendengarkan apa yang mereka tidak suka. Ya, jadi bayangkan Pak, dulu untuk sekedar ngaji aja susah Pak ya. Sekarang ada nggak orang ngaji dipukulin Pak? Nggak ada ya. Karena kita mau baca Quran dimanapun, mah nggak. Ya. Dulu luar biasa ya, betapa susah ya untuk sekedar bisa membaca eh, Al-Quran ya. Dan beliau berani mensyiarkan dan memang sejujurnya ya, banyak orang-orang non-Muslim pun dia senang mendengar bacaan Quran, Pak. Saya ingat di Birmingham atau di London waktu itu ya, waktu ada Lebaran. Jadi Lebaran itu di tanah lapang, itu bule-bule itu banyak yang deketin sound system itu, Pak. Apa pengeras suara takbiran gitu ya. Mereka pada deketin mau ngedengerin azan, mau ngedengerin takbiran. Padahal kan kalau takbiran nggak ada azan ya, Pak ya. Mereka mau dengerin. Atau di tempat kami di namanya Masjid Jalalabad ya di Birmingham itu. Kalau lagi ada azan karena azan itu indoor ya. Azan itu kan hanya di dalam nggak boleh keluar ya. Itu sering ada bule-bule itu ya lagi pada jalan kaki atau naik sepeda. Mereka berhenti tuh pada deket pintu. Ngapain? Mau nguping suara azan, Pak. Mau dengerin suara azan. Karena kalau di sana kan nggak ada di TV. Kalau kalau kita di Indonesia kalau azan apalagi maghrib ya ada azan gitu ya di TV.
atau kedengeran di masjid. Kalau di Eropa nggak bisa sembarangan. Saya pernah nanya tuh, itu ngapain orang-orang pada situ? Itu nguping, mereka mau ngedengerin azan. Artinya apa ya? Secara emosional tuh ada orang memang ini tertarik gitu, dia tertarik karena mendengar suaranya indah ya. Dan bacaan Al-Quran itu kata guru saya dulu, kalian itu tidak belajar lagu-lagu pun ya, asalkan bacanya baik dan benar, insya Allah Al-Quran itu indah. Baca baik dan benar saja. Ya makharijul hurufnya benar, tepat, nggak usah di apa namanya belok-belokin atau saya pernah belajar ya dari teman tuh ngaji ayam pelung. Jadi bisa goyang-goyang gitu tuh Pak ya. Nggak nguasain itu pun asalkan bacaannya baik dan benar, maka insya Allah sudah indah. Insya Allah sudah indah. Apalagi kemudian ditunjang dengan suara yang baik ya, yang minumnya juga terjaga, makannya juga nggak sembarangan ya, nggak dikit-dikit gorengan misalnya gitu ya. Ditopang dengan suara yang baik ya akan menjadi luar biasa. Maka jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala ini beberapa kisah ya tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an yang mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran berharga dari beliau radhiyallahu taala an. Allahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali pada Pak Rendra ya, fadhal. Jazakallah Ustadz atas penjelasan dan penyampaian eh, dari salah satu sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Semoga kita bisa mendapatkan atau memperoleh motivasi ya, bisa belajar Quran dan betapa ternyata ya dahulu itu susah sekali untuk apa namanya eh, mendapatkan atau memperoleh ilmu itu ya. Bahkan kalau kita pikir-pikir mungkin kira-kira 40-50 tahun yang lalu tuh mungkin juga orang tuh sulit untuk belajar karena bukunya nggak ada, sarananya mungkin dari kalau kita ini sekarang tinggal gampang, tinggal download buku juga sudah murah, tapi kalau dulu setengah mati katanya tuh orang dulu tuh kalau mau belajar itu beli kitab tuh jual sapi katanya. Baiklah, kita Karena beli kota ini. lanjut. Ya, Pak. Sekarang di kota sekarang ini. Di kota ini untuk internet. Baiklah, kita sampai kepada ini eh, sesi tanya jawab. Kami harapkan eh, kita mengambil ini ya kesempatan sebaik-baiknya apa yang mungkin kurang jelas atau mungkin pertanyaan-pertanyaan lain bisa disampaikan kepada eh, Ustadz. Silakan, Bapak Ibu, yang mau bertanya. Waduh, mana nih? Biasanya seru pertanyaan-pertanyaannya. Apa perlu saya panggil nih? Pak Setio nggak ada Boleh ya, Pak bertanya, Setio ya? boleh bertanya Monggo silakan. yang tidak topik, topik lain Boleh, boleh nggak boleh, ya Pak? boleh. Pak siapa ini? Boleh, boleh. Pak Hari sama Pak Huru. Monggo, monggo Baik, baik. silakan. Pak Ya, Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz ini ngomong di bulan haram ya, bahwa Allah menciptakan apa namanya 1 tahun terdiri dari 12 bulan dan dari 12 bulan terdapat 4 bulan haram, 3 berturutan dan 1 yang terpisah. Yang pertanyaan saya adalah Allah Allah telah menciptakan bulan apa namanya ke-12 bulan itu, tetapi nama-namanya bagaimana Ustadz? Yang ada di dalam Al-Qur'an kan yang disebutkan Allah hanya 1 bulan Ramadan ya. Kayaknya bulan-bulan lain kayaknya nggak ada di dalam Al-Qur'an. Nah, apakah 11 nama bulan-bulan yang lain itu adalah orang-orang Arab sendiri yang memberikan nama atau memang Allah udah memberikan nama itu?
Demikian Ustadz, jazakumullah khairan katsira. Ya, lanjut. Ya, langsung jawab gimana? Boleh. Silakan Ustadz, bisa langsung dijawab. Iya, terima kasih ya Pak. Pertama, dalil mengenai arbaatun hurum itu bisa kita lihat di surat At-Taubah ya, ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim dan seterusnya. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, ya, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Satu lagi adalah bulan Rajab antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nama-namanya. Lalu pertanyaannya tadi, apakah nama-nama bulan itu adalah nama bulan yang Allah turunkan, gitu ya? Atau memang menjadi kebiasaan orang Arab? Allahu alam. Pertama, sependek yang saya ketahui, sebelum ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebelum Allah kemudian turunkan ayat ini kan turun tahun kedua Hijriah. Nama Ramadan itu sudah ada di kalangan orang Arab. Ya, istilah Ramadan itu sudah ada di kalangan orang Arab. Termasuk kebiasaan orang Arab misalnya yang pada bulan-bulan tertentu dia tidak berperang, ya, bulan haram itu dia tidak berperang. Ya, ini adalah kebiasaan orang-orang Arab yang Allah kemudian abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Jadi nama-nama bulan itu sudah ada di kalangan orang Arab pada waktu itu. Allahu alam, apakah kemudian nama-nama itu yang sudah ada sejak sebelum zaman Nabi ya, sebelum sebelum zaman Nabi itu berasal dari nas-nas misalnya suhufnya Nabi Ibrahim atau sebelumnya, Allahu alam itu perlu kita cari lagi secara historis ya. Tapi yang pasti memang sebelum turunnya ayat tentang Ramadan tadi Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnas, orang-orang Arab sudah tahu tentang bulan Ramadan. Ya, orang-orang Arab sudah tahu tentang Sya'ban, Zulqa'dah, Rajab dan seterusnya. Orang-orang Arab itu sudah tahu ya sebelum turunnya ayat tadi. Ya Allah alam. Baik, sudah jelas ya Pak Hari. Jazakallah khairan katsira. Terima kasih Ustaz, jazakallah. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada lagi tadi Pak Huru atau siapa yang mau bertanya? Silakan. Kebetulannya ini bisa pulang sore ini. Kalau nggak ada, saya mau nanya juga nih. Kalau boleh. Moga Pak Eris. Boleh ya, Ustaz ya. Iya, boleh. Ustaz, ini mungkin berkenaan dengan itu, Ustaz. Penyusunan Al-Quran itu apakah, kalau nggak salah itu ada keberatan dari Abdullah Ibnu Mas'ud ya, atau gimana ya? Bisa mungkin sedikit dijelaskan, Ustaz. Maksudnya gimana? Ketika penyusunan Mushaf. Oh, yang sependek yang saya tahu memang penyusunan mushaf itu awalnya adalah idenya Umar bin Khattab di masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Umar itu pada waktu itu melihat ada kekhawatiran dari Umar bin Khattab karena kita tahu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi peristiwa namanya Bir Ma'unah. Ya, kalau saya tidak salah 70 sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia.
Kemudian di masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an juga ada perang yang cukup besar ketika memerangi kaum Riddah, orang-orang yang menolak bayar zakat, memerangi nabi-nabi palsu. Dan di antara yang meninggal itu adalah juga para penghafal Al-Quran. Maka Umar khawatir pada waktu itu jangan sampai Al-Quran hilang seiring dengan hilangnya orang yang menghafal. Maka Umar berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kenapa tidak kita bukukan, ya? Kenapa kita tidak satukan menjadi satu mushaf seperti yang kita lihat sekarang? Abu Bakar menolak. Jadi Abu Bakar menolak. Kata Abu Bakar, bagaimana kamu menyuruh aku melakukan sesuatu yang Nabi tidak pernah perintahkan? Karena kita tahu proses belajar mengajar Al-Quran pada awalnya adalah dari hafalan saja, ya. Turun kepada Nabi, Nabi menyampaikan pada para sahabat, sahabat menghafal. Ada sebagian dari sahabat yang kemudian berijtihad mencatatnya di tempat masing-masing. Ada yang di tulang, ada yang di kulit pelepah kurma, kulit kambing dan seterusnya gitu ya. Maka Umar mengusulkan itu dikumpulkan. Akhirnya oleh Abu Bakar nanti di ACC. Dikumpulkan dari para sahabat, catatan-catatan itu setelah dikumpulkan tidak terjadi di masanya Abu Bakar. Nanti lembaran-lembaran itu ya yang tadi dari berbagai jenis dan fontnya beda-beda kan ya. Karena kan catatan orang masing-masing, kayak saya ngumpulin catatan bapak-bapak semua misalnya. Tulisannya pasti beda-beda tuh ya. Maka itu kumpulan-kumpulan itu diserahkan kepada Abu Bakar dan itu tidak selesai di masa beliau. Nanti pindahlah naskah ini ya, manuskrip ini ke Umar bin Khattab. Di masa Umar juga tidak selesai, nanti diserahkan kepada Hafsah. Ketika Utsman menjadi khalifah, maka diserahkan kepada Utsman, selesailah di masanya Utsman bin Affan. Kita kenal dengan istilah Rasam Utsmani. Walaupun itu belum ada syakelnya ya. Belum ada apa fathah, kasroh, domah itu nanti belakangan tuh, Pak. Itu nanti belakangan. Jadi penolakannya lebih kepada karena dulu Nabi tidak memerintahkan untuk mengumpulkan eh, Al-Quran menjadi satu satu bentuk seperti yang kita lihat sekarang. Lebih kepada kehati-hatian seorang Abu Bakar. Sedangkan Umar juga logis ya. Karena sahabat-sahabat itu aset. Ya, para penghafal Quran itu aset. Bagaimana kalau hanya dengan hafalan saja akhirnya kemudian menjadi hilang. Allahu alam kalau terkait dengan Abdullah bin Mas'ud memang konon katanya ada perbedaan pada eh, penempatan surat. Nanti urutan surat yang kemudian ada perbedaan pendapat antara Ibnu Abbas dengan Abdullah bin Mas'ud dan juga Utsman bin Affan. Ya Allah alam. Tapi itu banyak ulama juga agak meragukan kisah itu. Karena sejatinya penempatan Al-Quran itu betul-betul petunjuk dari Jibril. Ya betul-betul merupakan petunjuk dari Jibril. Misal gini, kalau kita belajar riwayat tentang Nabi yang sholat tarawih, sholat malam ya, itu panjang. Itu habis Al-Baqarah, kemudian eh, surat apa tuh? An-Nisa kalau saya tidak salah. Baru kemudian ke Al-Imran. Padahal kan sekarang Al-Baqarah kemudian Al-Imran dulu gitu ya. Nah itu dari riwayat itu kemudian masalah penempatan itu ada terjadi ikhtilaf. Tapi yang pasti yang sekarang kita pegang itu sudah sesuai dengan apa yang memang disajikan di masanya Utsman bin Affan. Artinya kalaupun ada perbedaan maka harusnya sudah selesai ya di masanya Utsman bin Affan. Allahu alam. Jadi kalau sekarang perbedaan itu bukan kepada perbedaan surat atau ayatnya, tapi penggalannya. Misal, ada misalnya yang menyatakan Al-Quran itu 6.666 misalnya. Ada yang menyatakan Al-Quran itu berapa? Berapa ayat? Hah? Berapa ayat Pak Al-Quran? 6.300 berapa? Hah? 1.300 sekian. Ya misalnya gitu ya. Ada perbedaan itu bukan yang satu jumlahnya lebih banyak satu lebih dikit, bukan. Tapi perbedaan pada penggalan ayatnya. Misal, ayat kursi kita tahu cuma satu ayat gitu. Tapi mungkin ada ulama-ulama dengan riwayat berbeda. Dia memenggal ayat misalnya kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi ini satu ayat.
La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ini satu ayat. Dia itu tidak menjadi soal secara pemaknaan dia kalau al-lahan ya kalau kita belajar lahan kan ada lahan khafi ada lahan jali gitu ya. Dia tidak termasuk di wilayah itu. Jadi bukan yang satu lebih baik satu lebih dikit bukan tapi perbedaan pada potongan. Termasuk misalnya penamaan surat. Penamaan surat memang ada juga beberapa riwayat. Misal surat Fussilat. Nama lainnya apa surat Fussilat? Nama lain surat Fussilat apa? Eh? Hamim Sajadah misalnya gitu. Atau nama lain Al-Lahab. Nama lain Al-Lahab apa? Al-Masad. Al-Masad misalnya gitu. Ini ya perbedaan dalam dalam penamaan. Perbedaan dalam penamaan dan ini lumrah terjadi gitu ya. Karena memang bicara riwayat pun itu cukup banyak gitu ya. Tapi kembali ke pertanyaan pokok tadi apakah yang terjadi pada Abdul Mas'ud Allahu alam ya. Tapi memang nanti di masa Utsman itu dalam tanda kutip yang berbeda itu kemudian nyaris tidak ada karena mungkin otoritas dari seorang khalifah pada waktu itu ya. Khalifah berarti sehingga memang relatif semua akhirnya ngikuti. Bahwa dinamika itu terjadi iya sampai ke masanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. anhu. Ini pelajaran ya bahwa kebayang ya kalau dulu nggak ada pendapat Umar debat Umar dengan Abu Bakar misalnya terkait dengan mushaf, kebayang tuh hari ini ketika Al-Quran itu sampai ke berbagai wilayah di luar Arab ya tanpa ada tulisan tanpa ada kebiasaan tradisi tulis menulis kebayang tuh bagaimana itu ya alhamdulillah kita ada kebiasaan tulis menulis hari ini Pak saya punya kawan dari Sudan dia cerita di Sudan itu untuk anak-anak tradisi belajarnya itu masih ngafal dulu Pak jadi sebelum dia baca tulis itu ngafal dulu ya jadi seorang syekh itu membacakan ayat anak-anak itu kemudian ngafal kemudian disetorkan sampai mereka bisa baca bisa diajarkan baca tulis kan nggak semua orang bisa baca tulis di usia kecil ya tapi kalau hafalan semua bisa ada anak kecil belum bisa baca belum bisa nulis tapi hafal lagu pernah ngeliat ya Pak hafalan lagunya dia banyak nah ketimbang kayak gitu maka diisi dengan hafalan-hafalan tuh kebayang tuh bagaimana kesabaran seorang eh, gurunya jadi masih ada beberapa wilayah yang menerapkan hal seperti ini ditekankan dari sisi hafalannya dulu Allah alam ya tadi kembali kepada Abdullah bin Mas'ud yang saya ketahui memang di masa Utsman akhirnya semua terselesaikan dan tidak ada lagi perbedaan itu. Allah alam. Terima kasih Ustaz. Jam 21.27. Masih ada 3 menit sebetulnya. Pas banget. Ya, pas banget. Pas ya. Pas banget. Baik ya, sudah ini ya, kita tutup ya, deal ya. Nanti nggak ini apa namanya masih ada yang ditanyakan sayang sebetulnya. Baik, akhirnya sampailah juga kita pada penghujung acara kita malam ini. Untuk itu kami sampaikan terima kasih atas eh, apa namanya pencerahan yang disampaikan dan pemaparan materi dari Ustadz Fahmi. Dan mudah-mudahan nanti kita masih bisa bertemu lagi dengan tentu pembahasan dari sirah. Mungkin sahabat yang lain, mungkin hal-hal yang lain akan kami nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya. Dan untuk menutup ini mungkin bisa ini Ustadz ditutup dengan doa kita. Mungkin juga kita bisa sampaikan doa kita kepada saudara-saudara kita di Filistin ya, di mana mereka sedang berjuang. Monggo Ustadz bisa dipimpin. Gimana, Ustaz Sam? Suara Pak Rendra nggak kenceng Pak, suara nih lon banget tuh. Kecil-kecil ya? Iya kecil banget. Oh, sorry, Pak. Intinya Ustaz Fahmi diminta untuk doa dan sekaligus doa untuk saudara kita di Palestina. Baik, kita doa ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin.
وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول أجمعين آمين 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 يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا ناعم حمدا شاكر حمدا يعافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مشرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم انشر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن وألف بين قلوبهم فانصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak-Bapak dan Ibu semua, kami sebagai pembawa acara mohonkan maaf atas kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan seluruh rangkaian acara ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fahmi atas kehadirannya dan juga tentunya kepada Bapak-Bapak dan Ibu semua atas kehadirannya. Dan kita gak bosan-bosan untuk tetap menyemangati ya supaya bisa terus hadir dan mengikuti kajian-kajian di Berkah Mulia Indonesia. Akhirul kalam kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.